kelihatan para challengers itu cukup paham dengan apa yang mereka kerjakan di awal. Lalu ya beberapa revisi dari kita, terutama dari saya pribadi, itu bagaimana mereka bisa menyampaikan itu dalam proporsi waktu yang tepat dan akurat selama kurang lebih 10 menit. Jadi kalau untuk kontennya memang udah banyak Coach Arif, Coach Tio, sama Coach Nilam cukup vokal. Tapi yang saya pastikan adalah eksekusinya, karena biasanya kejadian di DC-DC sebelumnya itu mereka kehabisan waktu sampai akhirnya nggak memaksimalkan potensi challengers atau member tim yang lain. Nah hasilnya memang dari 3 tim, Segara memang yang salah satu yang paling impresif dari segi perubahannya, penyampaian mereka juga cukup clear sampai akhirnya mereka ya bisa mencapai ke babak berikutnya harusnya, karena dengan deck yang seperti itu, penyampaian seperti itu cukup oke. Tapi memang kalau kita lihat ekspektasi dari Dekom ya memang masih di bawah standar. Ini yang menarik, sebetulnya saya melihat para challengers itu kelihatan banget pada saat dikasih tas selama 3 hari. Dia harus kolaborasi dan mengerjakan sendiri ya, yang hasilnya menjadi satu hasil tim. Itu kelihatan tuh mana yang leadershipnya keluar, mana yang orang memang backstage yang cuman ngurusin data. Jadi karakternya sebetulnya kelihatan, karena di bisnis masing-masing akan saya yakin ngalami hal yang sama ya. Dengan waktu yang singkat harus bikin keputusan, harus tahu kita harus pitchingnya ke siapa, untuk apa. Itu kesempatan ini menurut saya kalau bisa dimanfaatkan dengan belajar apa yang dilakukan 3 hari ini, menang atau kalah, lanjut ke next battle round apa tidak, sangat bermanfaat untuk di perusahaannya sendiri untuk mengembangkan. Battle round ini adalah situasi yang rasanya paling dekat sama kehidupan nyata. Kenapa? Teman-teman setelah sudah tergabung menjadi 24 challengers, aku melihatnya mereka akan berpikir ada belajar apa ya dan challenge-nya seperti apa. Dan ternyata pas kemarin aku juga ngobrol, mereka cukup kaget dapat case-nya tentang dari Pelni, kliennya. Dan kenapa aku bilang ini sangat dekat sama real life? Karena challengers di sini secara business plan, pitching-nya sudah dilihat di babak sebelumnya. Saat ini menurutku akan menunjukkan apakah betul challengers ini punya karakter, punya kemampuan critical thinking yang mampu melawan keluar dari comfort zone-nya dan membuktikan bahwa apapun case-nya mereka punya persona, punya kepiawaian, punya kepemahaman terhadap sebuah konteks yang akhirnya bisa dibuktikan untuk meyakinkan para Dekom gitu. Selama battle round pertama ini kita visit dulu nih ke tempat yang akan jadi objek riset kita, objek penelitian kita. Ternyata ada sebuah perusahaan besar yang dulunya kita hanya tahu dari jauh, dan kita dapat kesempatan untuk bisa masuk lebih dalam, melihat secara langsung, merasakan secara langsung, bahkan bersimulasi dengan menjadi tim di sana. Kemudian kita mendapatkan tugas di battle round ini gimana memberikan insight baru, solusi dari salah satu bisnisnya, yaitu bisnis logistik. Dan tim kami alhamdulillah dapat melakukannya dengan baik, karena kita melihat memang ada beberapa hal yang cukup relate dengan usaha-usaha kami, dan itu bisa kita terapkan sih. Sebagai seorang pembisnis pastinya harus adaptif ya. Dengan bisnis baru yang kita nggak tahu, dengan menyatukan dari 8 kepala, itu challenging menurutku. Jadi sebagai seorang pembisnis memang harus tahu beradaptasi, harus tahu secara cepat tanggap tentang seperti apa sih kita harus berjualan, kita harus memposisikan diri sebagai seorang entrepreneur dalam situasi apapun. Itu saya belajar tentang bagaimana cara berpikir kritis, mengelola tim dan lain sebagainya. Dari situ saya belajar, oh ternyata yang saya butuhin itu bukan diri saya yang harus hebat, bukan, tapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita memanage tim supaya tim ini bisa jadi tim yang hebat. Bukan diri kita yang hebat, tapi tim yang super hebat itu. Aku yakin teman-teman pasti yang paling mereka rasakan adalah bagaimana melawan ketidaknyamanan, ketegangan atau overthinking yang mereka alami selama proses persiapan. Jadi di sini mereka harus melawan diri mereka kan. Jadi mentality akan menjadi kunci di sana. Tapi yang tidak kalah penting, aku melihat mereka juga harus belajar bahwa aku lihat tahun ini para challenger itu cukup kompak-kompak kelompoknya dan secara karakter cukup merata. Namun itu kelemahannya itu akan membuat mereka menjadi terlalu soft, karena ini adalah kompetisi. Mereka tetap harus bisa seru-seruan, kompak, tapi mereka juga harus bisa
membuat dirinya bersinar supaya bisa terlihat dari mata coach, para dekom, dan juga observasi yang dilakukan. Sehingga karena itu akan menentukan pilihan apakah mereka lolos babak selanjutnya atau tidak. Jadi aku sih berharap teman-teman ke depannya punya keinginan bagus, punya niat baik bagus, tapi punya ambisi dan arogansi yang bisa di-maintain dengan baik. Itu juga perlu supaya kita menjadi entrepreneur yang lebih kuat secara mental. Kalau melihat pemilihan dari Pelni, artinya 3 tim membuat masing-masing proposal pengembangan dari PT Pelni. Tentu tidak sempurna, karena memang waktunya juga singkat dan juga mereka tidak mendapatkan full information, yang mana memang harus dicari ya informasi-informasi tambahan. Tapi kami menyerahkan, Dekom menyerahkan kepada klien dalam hal ini Pelni untuk mempunyai hak memilih dari ketiganya siapa yang dianggap lebih baik, dan yang terpilih adalah tim Sagara ya, dimana kalau tadi disampaikan oleh perwakilan dari Pelni, mereka melihatnya satu applicable ya, kemudian yang kedua adalah low cost high impact. Jadi apa yang disampaikan itu dengan biaya yang tidak besar tapi bisa mendapatkan impact atau hasil yang lebih besar, begitu kira-kira. Ya ini kan game kompetisi entrepreneur dalam rangka memperebutkan modal hibah ya, dana hibah modal gitu. Jadi kami sebagai Dewan Komisioner itu adalah bertindak seperti seorang investor. Jadi yakinkan investor agar diberikan bantuan modal. Jadi menurut saya intinya di situ, dan pelajarin. Jangan pernah berhenti belajar. Ujung-ujungnya adalah storytelling, komunikasi ada menjadi bagian paling penting dan ada ilmunya. Khas itu membuat deck-nya, proposal bisnis sudah dengan deck, mempresentasikan dulu juga suatu hal yang juga harus dipelajari dengan cermat. Dan saya ya banyak sekali memberikan coaching kepada anak-anak muda, kepada UKM, kepada startup-startup. Begini loh caranya pitching, namanya pitching yang sangat memberikan dampak yang membuat investor akan terpukau. Dekom di sini berperan besar sekali untuk lebih mengasah dan melihat bagaimana pesona dari setiap peserta. Jadi kelihatan bagaimana mereka karakternya itu menonjol di bagian yang mana, dan apakah karakter-karakter tersebut itu bisa menunjang pengasahan lagi kepiawaian mereka. Jadi proses ini memang benar-benar kelihatan sekali pesonanya untuk terkait dengan kemudian kepiawaiannya. Blue economy itu satu topik yang menarik ya, karena Indonesia kan 70% itu adalah laut ya, dan kita ada 17.000 sekian pulau yang harus dihubungkan. Tetapi saya terus terang ngelihat apa yang dilakukan, observasi, asumsi dan usulan dari ketiga peserta ya setelah mereka melakukan studi banding ke Pelni, menurut saya tidak puas gitu. Jadi nggak dapat gitu karena salah asumsi. Itu yang saya sayangkan. Jadi ini challenge ya bagi peserta yang rata-rata adalah anak milenial Gen Z untuk kalau membuat sebuah proposal ya, sebuah deck itu kalau bisa observasi itu lebih dalam, research-nya harus lebih dalam ya. Wah, banyak sekali yang salah. Saya tadi agak kecewa, mereka tidak paham kalau Pelni itu adalah perusahaan yang diregulasi, tarifnya ditentukan oleh pemerintah, dan kemudian kalau mereka mendapatkan PSO. Jadi terjadi lompatan-lompatan kesimpulan yang mengecewakan untuk saya karena begitu research kita tidak dalam, salah, ya itulah garbage in, garbage out. Jadi apa yang kita masukkan salah, asumsinya salah, itu yang mengecewakan. Setelah banyak masukan dari Dekom dan juga dari perwakilan Pelni, sangat urgent sekali kita untuk memaksimalkan blue economy ini, karena
apapun bisnisnya saya yakin akan berkaitan dengan laut, mau itu dengan hasil lautnya, mau itu dengan masyarakatnya, mau itu dengan bahkan pelayarannya, itu juga sangat bergantung dengan laut. Dan tentu setelah banyak masukan dari Dekom, ternyata blue economy ini sangat krusial untuk kita maksimalkan. Saya lebih senang bagaimana entrepreneur itu memikirkan sumber alam dan sumber daya di wilayah timur itu bisa dioptimalkan sehingga membutuhkan distribusi yang itu akan berdampak secara tidak langsung kepada Pelni, karena berarti pasar tadi muatan barang dan penumpang akan lebih besar lagi. Itu yang justru di momen seperti saat ini yang perlu dipikirkan. Banyak sumber-sumber, kalau kita bicara blue economy, transportasi laut itu hanya satu aspek. Aspek yang lain adalah bagaimana hasil perikanan yang melimpah di wilayah timur, ya, energi terbarukan, karena kita juga bisa meng-create energi dari gelombang dan lain-lain. Saya rasa itulah yang harus dipikirkan saat ini, bagaimana kita mengoptimalkan, memanfaatkan sumber alam, sumber daya alam yang melimpah di wilayah-wilayah kepulauan kita untuk bisa menjadi satu produksi yang nantinya bisa meningkatkan ekonomi di daerah itu. Pelni berperan di mana? Pelni akan tadi mengkoneksikan antara wilayah produksi ke wilayah konsumen. Itulah fungsi Pelni. Orang sukses itu harus punya metode. Itu aja ya. Selamat berjuang, yang lanjut-lanjut, yang di luar sana jangan kecewa. Ya, karena perjuangan belum selesai. Season 15 ini sebuah pelajaran, dan saya juga melihat overall melihat dari eventnya ini sangat berkembang banget, karena saya dulu rasa tahun 2017 saat saya masih dari awal kepala Nusantara belum berdiri, saya masih menjejaki pasar sama produknya seperti apa, dan saya melihat pertumbuhannya memang sangat pesat, dan saya rasa DSC ini salah satu platform yang paling loyal dan paling konsisten. Sekarang jadinya ngelihat sesuatu dari view yang lebih komprehensif aja gitu sih. Jadi ngeliatnya sekarang dari jauh gitu. Kalau dulu kayaknya masih kayak lebih kecil, fokus ke saat itu aja. Tapi kalau sekarang maksudnya ngeliat mungkin dari perspektif Dekom juga, ternyata bukan itu aja yang diomongin gitu kan. Bukan hanya challenge-nya aja, tapi sebenarnya as individu, as entrepreneur juga diomongin juga gitu. Jadi makanya mungkin sekarang bulannya adalah untuk bisa melihat sesuatu lebih komprehensif gitu, lebih strategik. Dekom ini banyak memberikan insight yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, baik itu secara buku ataupun secara saya melihat dan menonton. Dan itu cukup menghantam di kehidupan saya, terutama di dunia entrepreneur, yang mana membangun kekuatan mental secara berpikir, mengambil keputusan, beranian untuk menyikapi sebuah masalah. Nah, itu sangat membantu sekali. Dari Dekom Day ini saya banyak belajar. Ternyata untuk menyusun sebuah argumen itu memang tidak bisa jumping ya, tidak bisa lompat-lompat, tapi harus runut, harus lebih rapih lagi. Kemudian hal penting yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sur dan juga Pak Helmi dan juga Bu Antarina, yang paling penting adalah komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan ide, bagaimana kita menyampaikan isi kepala kita dengan bahasa yang mudah dan sama-sama dipahami. Itu juga jadi pelajaran berharga bagi saya. Saya akan persiapkan dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan menang lagi di battle round berikutnya, dan juga mudah-mudahan dapat ilmu lebih banyak dan juga dapat insight yang lebih menarik lagi. Di challenge berikutnya saya akan coba petain beberapa teman-teman yang mungkin jadi calon lawan dan juga calon teman.
Dari situ mungkin saya akan coba membuat strategi yang lebih baik lagi. Dengan ketidakpastian itu dan saya mempelajari satu hal yang penting di Beta Round 1 bahwa kita adalah semua pemimpin, CEO semua, dan mungkin dari pembelajaran yang barusan banget gitu kan, kita harus coba ngeplotting. Idenya taruh di meja, coba kita lihat flow-nya, ide siapa yang paling bagus gitu kan. Bukan konteksnya paling bagus tuh bukan bagus secara visionnya, tapi yang mana yang paling mungkin kita bisa execute gitu kan. Ujung-ujungnya idenya terlalu bagus, tapi kalau misalnya kita nggak bisa mengeksekusinya, itu juga jadi sebuah pisau bermata dua yang tadi saya alami. Mungkin tim saya kesulitan untuk bisa melakukan idenya, eksekusinya seperti apa, padahal mungkin secara ide itu bagus, bisa meningkatkan revenue dan lain sebagainya. Dan dari sini, idenya nggak usah gede-gede amat, idenya sederhana, tapi bisa nggak dieksekusi dalam waktu yang dekat dan tidak perlu investment yang terlalu besar. Dan dari situ saya menyiapkan, oke, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita tuangkan supaya itu bisa direalisasikan lebih lanjut sih. Ya, jadi dari 24 challenger itu ada 18 yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya atau ke Battle Round kedua. Dasar pemilihan dari Dewan Komisioner adalah lebih melihat satu, bagaimana proses yang mereka jalankan. Jadi peran masing-masing di dalam timnya, kemudian pasti 3P ya. Karena di dalam challenge yang memang dalam waktu singkat ini sangat perlu untuk memperhatikan faktor 3P ya, paham, piawai, persona. Jadi bagaimana dia bisa cepat memahami bisnis dari klien, dalam hal ini PT Pelni, seperti apa, kemudian pengembangannya ke arah mana dan sebagainya. Kemudian piawai, bagaimana dia membuat presentasi dalam mempresentasikan ide-idenya, dan persona pasti antusiasme dan sebagainya, kerjasama dan yang lain. Jadi dasar-dasar itu yang mendasari kami memilih 18 challenger untuk maju ke tahap selanjutnya. Memang ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat secara lengkap ya, tapi kami melihat ada potensi di sana. Jadi kami melihat memang apa yang terlihat dan apa yang sebetulnya kami melihat potensi. Jadi kami juga memperhatikan potensi-potensi yang ada, yang kami harapkan adalah mereka bisa meningkatkan kemampuan yang mereka miliki ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi itu. Dalam konteks ESG, industri fashion bisa dikatakan bagian dari social movement karena kita percaya bahwa berangkat dari kultur itu adalah vehicle dari narasi.